Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan cara menggunakan perintah dari DDL. Jadi sebelum kita memulainya, kita harus download dulu aplikasi SNPP. Jika Anda sudah memiliki SNPP, pertama kita harus menyalakan Apache dan MSK. Setelah menyalakan kedua ini, kita harus masuk ke CMD. Jadi kita boleh boleh tulis Windows L CMD atau Windows lalu ketik CMD. Setelah itu akan menampilkan seperti berikut, dan kita harus keluar dari user there. Jadi kita boleh tulis perintah cd ini. Setelah itu kita akan masuk, jadi kita tulis cd cd smpp msk bin. Setelah itu kita masuk lagi msk /cp. Setelah ini ada enter password. Kalau saya biasanya tidak masukin password. Setelah itu masuklah MariaDB. MariaDB itu adalah jenisnya database MSP nya. Setelah itu kita nengok show database. Di sini ada database saya, ada DB sekolah, final bro, information, dan lain-lain. Jadi hari ini kita akan baca berita DDL. Jadi kita buat dulu satu database yang baru. Jadi kita boleh ini termasuk dengan perintah DDL. Perintah DDL ada 3. Pertama ada create itu membuat database atau table yang baru. Lalu ada alter, itu mengubah atau mengubah database-nya atau menambahkan tabel yang ada di database, atau menghapus tabelnya gitu. Nanti dia atur di tabelnya. Lalu ada lagi yang namanya drop itu hapus. Dia boleh hapus database, hapus tabel. Jadi kita pertama masuk dulu yang perintah pertama, yaitu create. Jadi kita buat dulu database yang baru, database. Jadi nama database kita mau apa? Kalau saya tugas saja, tugas tidak ada kan? Tidak ada. Jangan lupa harus ada titik koma, enter. Query one row affected. Itu maksudnya sudah dibuat, query-nya betul. Kalau kita bisa nengok dengan show databases. Kita boleh nengok di sini ada tugas. Setelah itu kita harus masuk ke database-nya. Kita dengan tulis use tugas titik koma. Di sini nolnya jadi tugas. Jadi kita sudah masuk ke database tugas. Setelah itu kita harus mengisi dulu database-nya dengan tabel. Jadi kita boleh tulis dengan create tabel. Kita mau tabelnya apa? Contohnya adalah siswa lah ya. Tabel siswa, buka kurung, ID. Kita harus ada ID dulu, ID siswa, integer, lalu primary key. Lalu setelah itu seorang siswa dia harus ada namanya, namanya Fajar 50. Lalu dia harus ada apa lagi? Usia, alamatnya mana? Halaman itu dia bisa teks, bisa Fajar juga, tapi biasanya saya makannya teks sih. Teksnya nggak usah diisi. Gini, enter. Ada kesalahan ya. Oh iya, kita lupa tutup kurung. Jangan lupa ya, tutup kurungnya. Query non rows affected. Jadi kita contohnya mau teks, kita coba mau nengok, kita bisa show tables. Salah tulis ya, tables. Di sini ada siswa. Jadi kalau kita mau nengok di siswanya itu, kita bisa tulis describe siswa. Di sini ada nih, tipenya integer, varchar, lalu ada teks, gitu. Setelah itu jika kita mau mengisi itu termasuk dengan DML. DML itu data manipulation language. Jadi dia memanipulasikan isinya dalam table. Jadi itu di lain video saya akan menjelaskan lagi. Setelah ini setelah create, kita akan mencoba kedua, yaitu alter. Jadi alter itu dia mengubah.
alter table siswa, add apa ya, kita usia integer, kita pakai integer aja, usianya palingan 3 lah ya. Nah ini, nah sudah itu jadi kita bisa nengok describe siswa. Nah di sini ada jawabannya, di sini ada di siswa, nama, alamat, usia. Jadi kita belum isi ya. Jadi itu udah kedua itu alter itu ada banyak macam lagi, ada drop dan juga ada change. Jadi ini dua lagi saya tidak jelasin lagi lah ya. Dua itu menurut saya kalian kayaknya sudah bisa, atau saya jelasin lagi ya. Contohnya alter table siswa, kita mau hapus, contoh kita nggak bisa lah ya, kita tulis salah, contoh kita usianya salah, usia titik koma. Nah describe lagi, nah di sini usianya udah hilang. Habis dari itu kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu drop. Nah ini tadi kita udah coba ya, drop itu hapus. Jadi itu tadi hapusnya di table, contohnya kita sudah selesai sudah salah, tablenya salah gitu kan, kita boleh tulis drop siswa jadi koma apanya, drop table siswa ya, table siswa. Nah di sini udah hilang, kita show tables, nah udah kosong lah ya. Jadi kita mau drop database juga gitu, drop hapus database tugas, jadi hapus database tugas titik koma. Nah di sini ya kita bisa nengok lagi database sis nah di sini ada ini, tugasnya sudah hilang ya. Jadi demikianlah tentang DDL. Jadi kalau ada bingung mohon maaf lah ya. Nah terima kasih ya. Nah stop.